Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Pertama-tama, mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di mata perkuliahan hari ini. Dan tak lupa juga kita aturkan selawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Saya dari kelompok 13, beranggota 2 orang, saya, Siti Zahra, dan Dila Aulan Barokah. Judul makalah kita kali ini adalah, atau judul materi kita yaitu dakwah rekayasa sosial, yang dimana pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu menjelaskan tentang dakwah. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk membina manusia agar mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan berdakwah merupakan perjuangan hidup untuk menegakkan dan menjunjung undang-undang ilahi dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Sehingga ajaran Islam menjadi celupan yang mendasari, menjiwai, dan mewarnai seluruh sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan hidup. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang rekayasa sosial, yang dimana ialah suatu campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial juga merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Gerakan ilmiah yang dimaksud di sini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat atau taraf kehidupan demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pada umumnya. Menginginkan adanya perubahan sosial, dengan adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan sosial dapat dilakukan secara bersinambungan dan terencana. Jadi, dakwah rekayasa sosial adalah proses perencanaan terhadap perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi pengembangan masyarakat Muslim itu sendiri. Di zaman dahulu, dakwah rekayasa sosial yang dipraktikkan oleh wali songo dan ulama-ulama terdahulu penting dilakukan, mengingat sampai saat ini proses dakwah dengan mempertemukan agama dan budaya dalam sistem sosial ala wali songo tetap menjadi tren cantik dalam mengintroduksi nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang perjumpaan akrab antara agama dan budaya dalam dakwah ini melahirkan ekspresi unik yang kemudian dikenal dengan istilah Nusantara. Islam Nusantara dalam arti yang amat luas bisa dimaknai sebagai fermentasi dari agama dan budaya yang mengatur menginstitusional dalam format realitas sosial keagamaan dan menjadi karakteristik Made in asli Nusantara. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah dalam perspektif dakwah rekayasa sosial merupakan strategi efektif dalam mengajak manusia untuk memahami, mengamati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan saat ini pendidikan di dunia Islam dalam perkembangannya seakan mengalami pergeseran orientasi dan pengerutan makna. Karena kekeliruan umat Islam sendiri dalam memanfaatkan pendidikan yang dominan dipengaruhi oleh kemajuan sistem pendidikan Barat dan juga paham-paham yang berkembang di dunia Barat, sehingga ada yang memprediksi bahwa pendidikan Islam ditimpa banyak masalah, padahal sebenarnya yang bermasalah adalah manusia atau umat Islam itu sendiri dalam memperlakukan atau memanfaatkan pendidikan tersebut. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam
demi pengembangan masyarakat muslim itu sendiri. Di zaman dahulu, dakwah rekayasa sosial yang dipraktikkan oleh wali songo dan ulama-ulama terdahulu penting dilakukan, mengingat sampai saat ini proses dakwah dengan mempertemukan agama dan budaya dalam sistem sosial ala wali songo tetap menjadi tren cantik dalam mengintroduksi nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang perjumpaan akrab antara agama dan budaya dalam dakwah ini melahirkan ekspresi unik yang kemudian dikenal dengan istilah Nusantara. Islam Nusantara dalam arti yang amat luas bisa dimaknai sebagai fermentasi dari agama dan budaya yang mengatur menginstitusional dalam format realitas sosial keagamaan dan menjadi karakteristik Made in asli Nusantara. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah dalam perspektif dakwah rekayasa sosial merupakan strategi efektif dalam mengajak manusia untuk memahami, mengamati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan saat ini pendidikan di dunia Islam dalam perkembangannya seakan mengalami pergeseran orientasi dan pengarutan makna. Karena kekeliruan umat Islam sendiri dalam memanfaatkan pendidikan yang dominan dipengaruhi oleh kemajuan sistem pendidikan Barat dan juga paham-paham yang berkembang di dunia Barat, sehingga ada yang memprediksi bahwa pendidikan Islam ditimpa banyak masalah, padahal sebenarnya yang bermasalah adalah manusia atau umat Islam itu sendiri dalam memperlakukan atau memanfaatkan pendidikan tersebut. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.